bahwasanya Allah punya sifat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Jadi beriman wajah Allah, ya Allah punya wajah tapi tidak seperti makhluk. Itu poinnya yang disepakati kaum muslimin. Jadi Allah membantah keserupaan itu dalam surah Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan dia? Jadi Allah membantah keserupaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih mencurahkan nikmatnya yang besar untuk kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Apalagi sekarang masih hari-hari tasyrik. Terakhir ya hari ini. Ya, sudah selesai ya. Dan ini sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah. Jadi yang mau berpuasa Ayyamul Bid besok sudah mulai berpuasa. Ya. Selasa, Rabu, Kamis. Jadi nikmatnya ditambah-tambah ya, nikmat makan daging kan. Jadi harapannya setelah makan daging itu punya energi yang cukup untuk beribadah kepada Allah. Iya. Apalagi yang makan torpedo itu ya. Yang makan torpedo, yang makan torpedo kambing, sapi itu kan. Ah, itu energinya tambah banyak gitu. Iya. Karena ada pakar kesehatan juga di sini. Katanya menyembuhkan tuh bagus itu. PPD itu bagus. Bagus untuk mengobati lapar. Iya. Jadi memang kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Jadi pada kesempatan kali ini itu saya akan mengaitkan antara penjelasan dalam kitab tauhid ini mengenai fadlu tauhid wa ma yukaffaru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan apa-apa juga yang diampuni, dosa yang diampuni dari dosa. Karena apa? Karena seseorang bertauhid kepada Allah, diampuni oleh Allah dengan tauhid. Ya memang berbicara tauhid itu adalah berbicara fondasi. Berbicara, kalau pohon itu berbicara akar. Jadi kalau berbicara akar, seseorang boleh berbicara batang, boleh berbicara cabang, boleh berbicara ranting, boleh berbicara daun. Karena dia udah menguasai akar gitu. Jadi akar itu pokok. Jadi nanti kalau saya membicarakan tentang zakat, berbicara tentang puasa, berbicara tentang sholat, itu semuanya bagian dari tauhid. Bahkan semuanya itu tidak ada artinya di mata Allah tanpa landasan tauhid yang benar. Makanya bagus kemarin kajian atau khutbahnya, penceramah kemarin saat Idul Adha itu bagus. Karena beliau menekankan tentang tauhid dan juga
aplikasi. Jadi bukan hanya teori saja, tapi juga prakteknya. Nah, gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengaitkan bagaimana teori dan juga bagaimana prakteknya. Terima kasih. Baik, qala al-muallif rahimahullah fi kitabihi al-mulakhas, penulis Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid, dalam mensyarah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau membawakan hadis. Hadis ini hadis Imam Bukhari, Al-Bukhari wa Muslim. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Artinya sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Kalau kemarin sesungguhnya Allah mengharamkan surga di surah Al-Maidah ayat 72 itu. Kalau di sini Allah mengharamkan neraka. Bagi siapa? Bagi siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ada kaitannya, ada kuncinya, ada syaratnya. Yang mana dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu untuk apa? Dengan niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari wajah Allah. Untuk mencari wajah Allah, bukan untuk mencari wajah manusia. Hadisnya sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi menyebutkan tentang keutamaan tauhid ini, dan juga Nabi menyebutkan tentang adanya wajah Allah. Nah, dalam ayat Allah menyebutkan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa. Jangan engkau menyembah, menyeru bersama Allah sembahan yang lain. Artinya ketika sudah menyembah Allah, jangan menyembah selain Allah gitu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu binasa. Pasti binasa, segala sesuatu pasti binasa. Illa wajah, kecuali wajahnya Allah. Yang dimaksud wajahnya Allah adalah zatnya Allah itu sendiri, dirinya Allah itu sendiri. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah lah pemilik hukum yang berwenang atas hambanya. Jadi keputusan itu mutlak milik Allah untuk menghukumi manusia nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Ini juga merupakan konsekuensi dari tauhid. Makanya kita harus ridho dengan hukumnya Allah. Jangan sampai kita malah menolak hukum Allah, atau bahkan berkata hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Padahal kita bilang kita mengakui beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini sering saya mewanti-wanti diri saya dan juga kaum muslimin agar jangan sampai nanti ada terbesit dalam hati bahwasanya hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Meskipun kita belum menerapkan hukum Allah, tetapi di dalam hati kita harus mengimani bahwasannya
hukum Allah adalah hukum yang terbaik, hukum yang paling benar, hukum yang paling bisa memenuhi segala peristiwa atau kebutuhan manusia, permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Nah, penetapan tentang wajah Allah ini, Allah menyebutkan di dalam surah Yunus ayat ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, yang mudah-mudahan nanti jenengan dikategorikan dan kita semua ini dikategorikan orang-orang yang berbuat kebaikan, karena kita baru saja berbuat kebaikan kemarin ya, berarti itulah dah. Apa bagi mereka al-husna? Apa itu al-husna? Al-husna yaitu jannah, surga. Bagi orang-orang yang membuat kebaikan, maka bagi mereka surga. Wa ziyadah, dan juga ada tambahan. Bukan hanya surga tapi ada tambahan. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, dan wajah mereka tidak ditutupi oleh debu, tidak pula kehinaan. Ini hari kiamat nanti orang-orang mukmin bangkit dalam keadaan wajah mereka berseri-seri. Kalau sekarang mungkin kita tidak putih, mungkin tidak ganteng, mungkin tidak cantik, tapi nanti di hari kiamat bangkit dalam kondisi wajah bercahaya, berseri. Jadi wajah mereka tidak ditutupi oleh debu. Waladillah, tidak pula kehinaan. Berarti kalau wajah orang-orang kafir nanti di hari kiamat bangkit dalam keadaan ditutupi debu dan juga terhina. Nah, itu mafhumul mukhalafahnya begitu. Mafhumul mukhalafah begitu, pemahaman terbaliknya begitu. Kalau orang mukmin bangkit dalam keadaan bercahaya, tidak ditutupi debu. Kalau orang kafir, orang musyrik bangkit dalam keadaan ditutupi debu dan juga terhina. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu penghuni neraka. Astagfirullah. Mereka itu penghuni surga. Ashabul jannah, penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi nikmat surga itu yang tidak bisa ditara itu adalah sudah diberikan nikmat yang begitu besar, kekal lagi di dalamnya. Dan di sana kita tidak ada tidur. Kalau di dunia jangan adatnya tidur. Nah, itu kurangnya nikmat di dunia begitu. Saya nikmatnya dunia, tapi jangan habis itu ada tidur. Jadi konsumsi kenikmatan itu ada jedanya, ada istirahatnya. Kalau di sana nggak ada tidur, nggak ada tidur lagi. Pokoknya menikmati terus gitu. Dan yang lain nggak ngantuk. Kok kita bisanya kita tidak ngantuk? Ya itu saking nikmatnya itu. Jadi Allah hilangkan ngantuk bagi penghuni surga. Nggak ada tidur. Karena tidur bagian dari kematian. Sedangkan kita sudah mati. Sudah dihidupkan kembali. Jadi nggak mati lagi. Di neraka juga demikian. Tidak mati. La yamutu wala yahya. Tidak mati mereka. Sampai setengah mati saja. Tapi kemudian disiksanya begitu terus gitu. Yang nikmat terus, yang siksa terus. Saya mengutip dari tafsir Imam Al-Baghawi. Nah, beliau menjelaskan qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, al-husna, mereka diberikan kebaikan, al-husna yakni ay lilladzina ahsanul amala fid dunya al-husna, yakni mereka orang-orang yang berbuat kebaikan amal di dunia, bagi mereka al-husna, yakni al-jan wa hiya al-jannatu. Yang dimaksud al-husna adalah jannah, surga. Wa ziyadatun, yang dimaksud dengan tambahan itu apa? Wa hiya an-nadhru ila wajhillahil karim. Wah, ini poinnya. Jadi yang dimaksud dengan tambahan bagi orang mukmin, selain mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka diberikan tambahan melihat wajah Allah. Nah, di hari kiamat itu di surga kita akan melihat wajah Allah. Insya Allah. Kalau kayak melihat pemimpin dunia itu yang
Misalnya di suatu tempat gitu datang pemimpin dunia, kita akan merindukan untuk melihatnya. Itu dunia versi dunia gitu ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Di padang mahsyar wajah Allah belum terlihat. Masih ditutupi cahayanya Allah. Nggak dikasih lihat. Karena apa? Melihat wajah Allah khusus untuk orang mukmin. Nggak dikasih lihat orang kafir, nggak dikasih. Dan bukan nanti surah Al-Mutaffifin, nanti mereka dihalangi oleh Allah. Orang-orang yang kafir itu mereka hijab, ditutup oleh Allah dari melihat Allah. Nggak dikasih lihat. Maka sampai mati orang kafir nggak melihat Allah. Memang Allah nggak kasih nikmat itu. Yang dikasih hanya orang mukmin. Ada qaulu jama'atin minas sahabah. Ini merupakan pendapat dari sebagian besar dari jamaah sahabat. Artinya para sahabat itu banyak yang berpendapat dengan demikian. Artinya kata ziyadah itu dimaksud adalah melihat wajah Allah. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, hadis Muslim. Itu bahwa Nabi menjelaskan bahwa melihat wajah ziyadah tambahan itu yang dimaksud adalah melihat wajah Allah. Termasuk ini ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Hudzaifah, ada Abu Musa, ada Ubadah ibn Samit, semua mereka berpendapat demikian. Karena hadisnya sahih, hadis Imam Muslim. Bahwasanya nanti orang mukmin akan melihat wajah Allah. Tetapi perlu disifati bahwasanya ada kaidah yang menjadi sepakati kaum muslimin, bahwasanya Allah punya sifat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Jadi beriman wajah Allah, ya Allah punya wajah tapi tidak seperti makhluk. Itu poinnya yang disepakati kaum muslimin. Jadi Allah membantah keserupaan itu dalam surah Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada yang serupa dengan dia? Jadi Allah membantah keserupaan. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk. Adapun keserupaan lafaz itu hanya keserupaan makna saja, keserupaan kata. Kata yang serupa tapi hakikatnya tidak serupa. Nah, bagaimana kita menerapkan unsur rahmatan lil alamin ini bagi umat dalam koridor, dalam bimbingan tauhid, dalam landasan tauhid, bahwasanya kita adalah orang-orang yang mengesahkan Allah. Bagaimana aplikasinya? Jangan sampai nanti orang mukmin, orang muslim tapi tindakannya tidak menunjukkan rahmatan lil alamin. Contoh sederhana misalnya dalam mengelola sampah misalnya. Kita mungkin mengabaikan dengan plastik misalnya belanja atau kemudian makan yang plastik kemudian kita buang gitu kan. Misalnya apa namanya kertas kita buang sembarangan, misalnya di masjid kita masuk bawa sampah. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan, membuang sampah di saluran air misalnya. Ini bahwasanya kita tidak mencerminkan muslim yang baik gitu ya. Muslim yang baik itu yang menjaga lingkungan. Apalagi plastik itu dicerna bumi itu lama, bahkan mungkin tidak terurai. Jadi menjaga bumi dari plastik itu kan merupakan etika yang baik. Gitu. Jadi mungkin dalam pengolahan sampah itu kita juga ketika memberikan sampah ke tukang sampah mungkin kita tidak mencampur adukan sampah yang busuk dengan plastik sekalian dicampur bahwa akhirnya yang tukang sampah juga mau ngambil juga jadi risih gitu. Cobalah kita berpikir untuk ketika kita menjadi seperti mereka gitu ya. Jangan hanya berpikir kita ini kan kami kan yang bayar kalian gitu ya. Jadi kita tidak punya rasa empati, tidak punya bersifat yang merasa bagaimana kalau kita berada pada posisi seperti itu gitu. Jadi kita punya mentalnya itu kamu kan yang saya bayar untuk ngambil sampah, terserah saya lah, bahkan sampahnya nggak diurus pokoknya dibuang. Apa yang punya bayi misalnya punya pampersnya masih dengan kotorannya dikasih buang di sampah gitu. Ini nggak ada etika kita terhadap lingkungan. Nah hal yang kecil saja begitu kita tidak mencerminkan muslim yang baik gitu kan. Jadi mari kita menunjukkan jiwa muslim yang baik itu gitu. Ketika kita di jalan misalnya ada sampah makanan beli sampah mungkin kita nggak ada tempat sampah di situ sudah dibawa pulang. Taruh di tas masing-masing bawa pulang di rumah baru dibuang di tempat sampah atau dibakar.
sehingga tidak mengotori di lingkungan. Misalnya bawa kendaraan, makan terus buang di jalanan. Ini perilaku menunjukkan kita sedang memberikan contoh seorang muslim yang rahmat lil alamin. Selain menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, yang bersih, yang rapi. Nah, praktek dalam menjadi rahmatan lil alamin ini kita baru saja melaksanakan kurban. Jadi ajaran kasih yang sebenarnya itu diterapkan di dalam Islam. Jadi rahmat itu kasih sayang, rahmat itu maksudnya kasih sayang. Islam aplikasi memang benar-benar dibuktikan gitu. Tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini melahirkan rukun iman. Jadi la ilaha illallah itu melahirkan rukun iman yang 6. Kalau Muhammadur Rasulullah melahirkan rukun Islam. Jadi aplikatif, tidak hanya teori saja. Ada kurban, ada zakat, ada sedekah, ada akikah. Yang semuanya itu nanti dibagi-bagi kepada fakir miskin. Wujud kasih sayang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan koridor di dalam beragama. Ini ayat yang sering jenengan baca kalau hari Jumat, surah Al-Kahfi ayat 110 ya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Muhammad, saya basyar, manusia biasa seperti kamu, kata Allah. Tetapi yang membedakan apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya, annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepada saya bahwasanya sembahan kalian adalah sembahan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala yang esa. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, yakni mengharap pahala di sisi Allah. Nah, ini catatan kita ini bagi yang mau mengharap pahala di sisi Allah dengan ibadahnya, baik dia sholat, puasa, zakat, dan lain-lain itu. Nah, catatannya apa? Falyamal amalan solihah. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Yaitu amal yang mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Allah mendahulukan kaidah Muhammadur Rasulullah daripada kaidah la ilaha illallah. Jadi falyamal amalan salihan ini Allah mendahulukan kaidah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah amal yang bersesuaian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Jadi karena soleh itu maksudnya sesuai. Sesuai itu sesuai dengan tuntunan. Jangan soleh versi sendiri ya. Kayak gitu. Taruh sesajen di gunung kemudian kita bilang itu amal soleh, itu tidak sesuai tuntunan gitu. Nah, kaidah la ilaha illallah datang kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam ibadahnya itu. Ini kaidah la ilaha illallah. Lalu mengapa kaidah Muhammadur Rasulullah didahulukan daripada kaidah la ilaha illallah? Karena kita mengenal la ilaha illallah dari Muhammadur Rasulullah. Mustahil kita bisa mengenal la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Kan Nabi yang mengajarkan kita tauhid. Kita nggak mungkin kenal tauhid kalau nggak ada Rasulullah. Makanya Allah dahulukan Muhammadur Rasulullah. Ini kaidah yang besar ini. Ini landasan yang menjadi landasan pokok di dalam beragama ini. Makanya Muhammadiyah selalu mewanti-wanti ini tauhid dan juga mencontohi Nabi. Gitu. Ya, ini sudah dua ini.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena memang Muhammadiyah itu identik dengan tauhidnya gitu ya. Jadi kalau bermuhammadiyah kemudian tidak senang berbicara tauhid, itu kemuhammadiannya masih perlu dipertanyakan. Orang Muhammadiyah harus cinta dengan tauhid karena memang ikonnya begitu, menjaga tauhidnya. Nah, ini ada foto kemarin ya. Ya. Ini ada tim Juleha, katanya Juleha mau diganti pakai Rojali gitu. Ya, kalau Juleha itu juru sembelih halal, kalau Rojali itu rombongan jagal setahun sekali. Ya. Ada tim dokumenternya di belakang ini ya. Ya, ini tim jagalnya Sang Surya ini di belakang sama tim polengnya. Ini bentuk aplikasi dari pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sembelihan harus menyebut nama Allah, nggak boleh dimakan dagingnya kalau nggak sebut bismillah. Ya. Kalau tidak disebutkan nama Allah, tidak disebut bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh dimakan, tidak halal dimakan. Parangnya harus tajam, disunahkan menghadap kiblat. Ya. Nah, teori tauhid ini juga diajarkan oleh Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 37 tentang haji itu sendiri, tentang peristiwa kurban, tentang penyembelihan itu. Kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dimauha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini tentang tauhid, pengesaan kepada Allah. Selamanya daging hewan kurban, tidak pula darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena daging dan darah di tanah, kemudian dagingnya dimakan oleh manusia. Allah nggak makan itu daging yang disembelih. Allah nggak butuh daging sapi, nggak butuh daging kambing. Nggak ada Allah mengutus malaikat Jibril tolong kau pergi ke bumi minta daging itu kasih saya. Nggak ada. Allah tidak butuh daging. Makanya Allah bilang tidak sampai, daging dan darah itu tidak sampai kepada saya, nggak sampai. Nah, apa yang sampai kepada Allah? Walaki yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Niat kita kepada Allah benar-benar mencari wajah Allah. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah Allah menundukkan hewan kurban itu untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan. Ini juga menjadi dalil untuk kita bertakbir selama hari tasyrik. Karena hari tasyrik masih dibolehkan sembelih hewan kurban. Agar kita mengagungkan Allah. Takbir, diperbanyak. Allahu Akbar, takbir. Wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kabar gembira bagi mereka? Surga. Tadi sudah disebutkan. Bagi mereka surga. Enggak diragukan. Yang penting tadi benar-benar mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini teori tauhidnya. Prakteknya bagaimana? Prakteknya begini nih. Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini prakteknya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ini kalau anak kita bicara begini nggak tahu, saya tidak tahu bagaimana kejadiannya nanti ya.
seandainya nanti misalnya Allah menetapkan benar-benar sembelihan itu berupa Ismail anaknya Nabi Ibrahim, kemudian tetap disyariatkan sampai sekarang, gitu ya. Ini bagaimana akan terjadi, gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana Al-Quran menceritakan kisah itu. Yang sebelumnya Nabi Ibrahim ini sudah merindukan anak. Rabbi habli minas salihin. Ayat sebelumnya. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, karuniakanlah aku anak yang soleh. Ada yang terlambat tadi, ada foto dokumen tadi ya. Ada foto rombongan Rojali tadi. Nah, ketika Allah telah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim ini, yang mana diberikan ketika beliau sudah usia tua, disebutkan bahwasanya sudah usia 86 tahun ya. Ya, 86 tahun atau 90 tahun gitu. Sudah tua beliau dikasih anak ya. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian Allah memberikan kabar gembira dengan kelahiran anak yang sabar. Nah, pada ayat ini, ayat 102-nya, falamma balagha ma'as-sa'ya, ketika usianya sudah cukup umur bisa membantu bersama Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku. Ini bunaya ini panggilan sayang ya. Wahai anakku, inni arafil manami, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi saya, anni azbahuka, saya tuh menyembelih kau nak. Kalau kita sekarang gitu, nak, saya mau sembelih kau nak. Terus anaknya gimana? Lari. Nah, kakakmu tahun kemarin sudah nak, sekarang giliranmu nak. Yang adanya anaknya lari ya. Kalau kita sekarang gitu ya, nyembelih anak gitu, mau kurban gitu. Setiap tahun nyembelih anak gitu ya. Bayangkan nggak bagaimana terjadi di masyarakat kita gitu ya. Apakah mungkin ada anak satu di satu kampung gitu yang mau disembelih gitu ya. Lihat temannya disembelih gitu, udah lari duluan dia. 1 minggu gitu udah ngungsi. Ya. Udah ngungsi dia. Kenapa kamu ngungsi? Takut jadi mau kurban ini. Gitu. Takut disembelih dia. Nah, tapi luar biasanya Ismail ini seorang anak. Apa jawaban anak ini Ismail kepada ayahnya? Padahal kalau kita tinjau kunjungan Nabi Ibrahim kepada Ismail ini juga jarang. Udah ditinggal Ismail waktu masih kecil gitu, udah lama ditinggalin gitu. Kunjungnya tuh lama gitu, beberapa tahun baru datang kunjung gitu ya. Kalau kita normal mungkin, ayah saya ini lama kali nggak kunjung-kunjungin. Aku punya ayah apa enggak nih ya? Mungkin timbul perasaan gitu, dendam sama ayah gitu ya. Jadi mungkin terjalin hubungan yang kurang harmonis gitu antara anak sama ayah gitu. Akhirnya punya rasa dendam atau tidak suka sama ayah gitu ya. Sekarang juga bilang, nah saya mau sembelih kau gitu. Ini mungkin yang adanya cuma angkat parang sama-sama gitu ya. Apa kau mau nyembelih saya? Gitu. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Ini azbahuka, anni azbahuka, bahwasanya dalam mimpi saya melihat saya nyembelih kau nih. Fanzur madza tara. Saya mau lihat pendapat kamu gimana nak. Jadi tukar pendapat gitu ya. Bukan semena-mena gitu sini kata sembelih kau gitu enggak. Enggak langsung pegang separang gitu sini saya mau sembelih kau enggak. Tapi diminta pendapatnya. Ini ada etika dalam tarbiyah. Ketika anak sudah mulai usia remaja itu, yang ada kita dalam menyampaikan itu dengan menukar pendapat. Itu enggak ada sifatnya intervensi gitu langsung. Saya pokoknya harus begini, saya harus begini. Jadi sudah mulai ada tukar pendapat dalam tarbiyah, dalam mendidik anak itu seperti itu. Ketika anak sudah mulai usia memasuki remaja gitu. Jadi intervensi orang tua sudah mulai berkurang gitu. Enggak kita orang tua masih, pokoknya kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Itu intervensi gitu. Jadi anak terasa dikekang gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana berkomunikasi dengan anak. Dan ini terlihat memang hubungan mereka harmonis.
sehingga bisa seperti ini gitu. Kalau tidak harmonis pasti sudah angkat barang sama-sama ini ya. Menyembelih saya lagi. Saya udah lama nggak diperhatikan juga gitu ya. Jauh lagi. Nabi Ibrahim di Palestina, anaknya di Makkah. Di Gersang tuh tempat yang gersang gitu, yang panas gitu. Sampai ibunya stres cari-cari air gitu ya. Tapi itu Nabi Ibrahim mengajarkan kita dengan komunikasi. Apa jawab anaknya? Qala ya abati fa'al. Wahai ayahku, lakukanlah. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Bisanya seorang anak menjawab, wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau kelak akan mendapati saya termasuk orang-orang yang bersabar. Karena memang kata Allah, kami berikan dia anak yang halim. Halim itu sabarnya luar biasa gitu. Wa basyarnahu bi ghulamin halim, kami kabarkan dia kabar gembira dengan kelahiran anak yang sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi disembelih. Ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, pada ayat 103-nya, ketika mereka berserah diri dan sudah ditaruh pelitnya begini, baru pas mau sembelih Nabi Ibrahim dipanggil, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata bagimu, Nabi Ibrahim. Jadi keimanan beliau tidak diragukan lagi. Ini praktek dari rahmatan lil alamin, ada kurban. Selain itu juga ada zakat. Ada zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat fitri yang bayar setelah puasa. Ada zakat harta, zakat mal, dan juga ada akikah. Nah, ini bentuk aplikasi dari penerapan tauhid. Bagaimana zakat malnya itu, kata Nabi, idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahim. Jika engkau punya 200 dirham dan sudah berlewat selama 1 tahun, maka ada kewajiban mengeluarkan 5 dirham. Di 200 dirham dikeluarkan 5 dirham. Dihitungannya berapa kalau 5 per 200? Berarti 2,5% atau 0,025. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Dan engkau tidak punya sesuatu tanggungan sampai mencapai 20 dinar. Ini kalau emas. Jadi kalau emas sampai 20 dinar maka ada zakat. Kalau tidak sampai maka tidak ada zakat. Dan untuk emas Anda tidak wajib menzakati kecuali telah mencapai 20 dinar. Fa idza kanat laka wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha nisfu dinarin. Dan jika telah berlewat 1 tahun 20 dinar, nanti 20 dinar itu berapa gram dalam 1 dinar? 4,25 gram. Jika lewat 1 tahun maka keluarkan setengah dinar. Famazada fa bihisabi dzalik. Apa yang tambahan menjadi hitungannya seperti itu gitu. Konversi dinar ke gram, 1 dinar itu 4,25 gram. 20 dinar berarti 20 kali 4,25 gram sama dengan 85 gram. Ini nisab emas. Dikali dengan 0,25 sama dengan 2,125 gram. Ini yang harus dikeluarkan dari 85 gram atau dari 20 dinar tadi.
Kalau uang bagaimana? Berarti uang dikonversikan dengan dinar ini, emas ini. Sekarang emas itu naik 1.900.000 sekian, hampir 2 juta 1 gramnya emas murni ya. Ini 1.904.000 rupiah. Kalau dikali 85 gram berarti 161.840.000 rupiah nisab uang. Kemudian nanti dikeluarkan yang ini tadi 161 ini dikali dengan 0,025 keluarnya 4.046.000. Itu yang dikeluarkan 0,025 kali tadi kali 161 ini. Dapatnya ini 4.046.000 rupiah yang perlu dikeluarkan. Dan 1 tahun yang dimaksud itu adalah misalnya dengan kurang dari 85 gram atau uang tadi ini, sebelum sampai 1 tahun, pas mau dekat 1 tahun baru mencapai, berarti tahun berikutnya baru dikeluarkan. Bukan baru mencapai kemudian dianggap oh sudah 1 tahun, padahal selama ini belum sampai 1 tahun gitu. Jadi berarti tahun yang keduanya baru dikeluarkan gitu. Jadi bukan misalnya saat ini punya uang 161 juta tapi masih 500 misalnya, kan belum sampai berarti, atau mestinya 150 juta pas di tahun penuh dapat sampai ini, berarti itu belum dianggap 1 tahun kepemilikan karena belum, barusan mencukupi selama di akhir tahun itu, berarti tahun depannya baru mencukupi satu tahun. Tapi 1 tahun ini 1 tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Nah, berarti tahun keduanya baru dikeluarkan zakat. Kalau tetap utuh uangnya dalam jumlah ini 85 gram ini, yang setara dengan 85 gram ini. Kalau penghasilan bagaimana ya? Penghasilannya hitung aja sama ini. Kalau misalnya simpanan dalam setahun bisa mencapai ini, kemudian tahun berikutnya masih tetap utuh simpanannya, berarti dikeluarkan ini 2,5%. Sama dengan dirham juga demikian. 200 dirham keluar 5 berarti berapa? 2,5% juga sama. Dihitung uang berarti berapa? 1 dirham itu 3,11 gram kali 200 dinar berarti 600,22 gram kali dengan harga gram dirham atau perak saat ini berapa? Jadi 11.818.000 dikali dengan 0,025 atau 2,5% berarti dapatnya 450 rupiah itu dikeluarkan kalau mau dihitung dengan nisabnya perak atau dirham. Jadi kalau yang penghasilannya segini disimpan selama 1 tahun, maka dia perlu dikeluarkan dengan nisab perak. Ini bentuk dari aplikasi tauhid itu. Jadi tidak sempurna tauhidnya seseorang tanpa menerapkan syariat itu sendiri gitu. Saya bertauhid tapi sholat lalai, saya bertauhid tapi puasa tidak, saya bertauhid tidak sholat, saya bertauhid tidak zakat. Ya saya berarti sama dengan bohong, sama dengan bohong. Nah, hikmah apa yang bisa diambil dari hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, keutamaan tauhid yaitu bisa menyelamatkan seseorang dari neraka dan diampuni dosa-dosanya. Karena tadi Nabi menyebutkan Allah akan mengharamkan baginya neraka. Kemudian iman tidak cukup hanya di lisan, melainkan dibenarkan oleh hati. Kalau hanya dengan lisan sama dengan munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka bersaksi, wahai Nabi, kau Rasul. Tetapi Allah bilang, Allah tahu kau munafik hanya dusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa munafik itu dusta. Berkata iman dengan lisan tapi tidak di hati. Dan munafik tempatnya di neraka jahanam. Paling bawah lagi.
Fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Kemudian iman tidak cukup hanya di hati tanpa diucapkan. Jadi jangan hanya bilang saya beriman dalam hati tapi tidak diucapkan. Harus diikrarkan. La ilaha illallah Muhammadur, harus diikrarkan. Tidak sah kalau bilang saya cukup pergi sholat tapi nggak mau mengucapkan syahadat. Ini juga nggak sah. Tidak sah. Saya percaya adanya Tuhan, tapi tidak mau bersyahadat. Nah itu nggak bisa. Pengharaman neraka kepada ahli tauhid yang sungguh-sungguh. Jadi siapa yang sungguh-sungguh bertauhidnya maka Allah haramkan neraka. Kalau sudah haramkan neraka berarti wajib baginya surga. Kemudian amal tidak bermanfaat kecuali ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Jadi mudah-mudahan kita semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, terutama yang berkurban. Jazakumullah khairul khair, semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan menjadi pemberat timbangan di sana. Hitungannya tuh bulu-bulunya dihitung semua sama Allah, itu pahalanya tuh. Didatangkan semua nanti tuh hewan itu dalam keadaan utuh. Kemudian orang yang bersaksi la ilaha illallah tetapi berdoa juga kepada selain Allah, maka tidak bermanfaat tauhidnya. Tidak bermanfaat tauhidnya kalau masih berdoa kepada selain Allah. Bahkan ini bisa membatalkan tauhidnya. Ini bahaya. Kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, dihapus amalnya. Kemudian yang terakhir, penetapan adanya wajah bagi Allah. Jadi tetapkan lafaz Allah, karena Allah menyebutkan dirinya punya wajah. Udah, tetapkan itu wajah Allah. Tapi kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Ini poinnya di situ. Penetapan adanya wajah bagi Allah dengan penetapan yang layak baginya dan mensucikannya dari keserupaan. Nah, gitu. Artinya tidak menyamakan dengan wajah manusia dengan makhluk. Imani Allah punya wajah tetapi laisa kamitslihi syai'un. Tetapkan Allah punya wajah dan tidak serupa dengan makhluk. Ya seperti itu kaidahnya. Nah, nanti dikatakan itu namanya mujassimah. Ya Allah yang menyebutkan dirinya dengan lafaz itu. Kita mengimani lafaz itu yang Allah ucapkan gitu. Adapun penyebutan kalian bilang itu namanya mujassimah, menjisimkan Allah, itu kan klaim tuduhan dari manusia yang seperti itu gitu ya. Adapun kita hanya mengimani lafaz itu gitu. Ya meskipun nanti ada juga yang menetapkan yang namanya tafwid dan juga takwil. Tafwid menyerahkan lafaz itu udah, pokoknya wajah bagi Allah sudah, itu Allah baru yang menjelaskannya. Nanti kita nggak tahu seperti apa. Pokoknya Allah punya lafaz itu kembalikan kepada Allah. Saya nggak mau urusan sama itu. Yang kedua ditakwil, maksud dengan wajah Allah adalah keridhaan Allah seperti tadi gitu. Ditakwil. Yang ketiga menetapkan wajah itu tanpa menyerupakan. Semuanya kaum muslimin sepakat bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Hanya cara menyampaikannya itu ada dengan versi itu tadi. Jadi semua itu termasuk orang-orang muslim. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.